Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hatimu yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita telah membahas dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan malam ini pasal 4. Nah, jika ya orang Kristen belajar ya surat Galatia ini dan bersama dengan surat Roma, karena kedua surat ini banyak membahas mengenai hukum Taurat. Nah, banyak orang Kristen, ada orang Kristen yang punya pemahaman yang beda dengan kita. Ya, ada gereja yang lain masih mentaati hukum Taurat dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa orang Kristen tidak cukup hanya percaya Yesus, tetapi perlu mentaati hukum Taurat. Nah, ini yang dibantah oleh Rasul Paulus. Seperti yang di pasal yang ketiga ya, kita telah bahas itu ya sangat jelas sekali ya saudara-saudara ya. Maka itu kalau kita sebagai orang Kristen belajar kedua surat Paulus ini, kita akan menemukan bahwa keselamatan, nah ini kita bahas tentang keselamatan ya, di dalam dispensasi perjanjian lama itu berbeda dengan keselamatan atau konsep keselamatan yang ada di perjanjian baru. Nah, siapa yang mengubah ini? Kan begitu. Nah, banyak orang Yahudi menuduh Paulus itu nabi palsu atau guru palsu yang meniadakan hukum Taurat. Nah, Paulus kan membantah, dia tidak meniadakan, tetapi orang yang berada di bawah hukum Taurat ya harus setia mentaati hukum Taurat. Kalau enggak ya enggak bisa masuk surga kan begitu. Tapi setelah Yesus datang, nah kan Yesus datang, maka kita tidak perlu lagi mentaati hukum Taurat sebagai syarat masuk surga, melainkan kita diberikan kasih karunia. Nah, kasih karunia jadi itu dispensasi keselamatan yang ada di perjanjian baru itu beda. Kalau yang PB itu PL Old Testament, orang harus mentaati hukum Taurat, ya kan, baru masuk bisa surga kan. Nah, kita di perjanjian baru tidak perlu lagi. Maka itulah Paulus selalu mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui iman. Nah, iman kita kepada siapa? Bukan iman pribadi kita ya. Iman itu adalah iman kepada objek. Objek itu siapa? Yang sudah datang itu adalah Yesus Kristus. Kan percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah sekarang kita akan coba membahas di pasal yang keempat ini. Apa yang Paulus ingin sampaikan kembali? Ya, nah, di dalam pasal 4 ini ada beberapa poin ya saya lihat tuh yang dibahas, yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus. Dia ingin membahas mengenai perhambaan di bawah hukum Taurat. Ya, kemudian orang yang dilepaskan atau diselamatkan atau dibebaskan kemudian menjadi anak-anak Allah. Nah, bagaimana bisa menjadi anak Allah? Nah, saudara, mari kita bahas ya.
Nah, seperti yang sudah kita baca tadi, Paulus di sini berargumen ingin menjelaskan begini. Ya, selama seolah ahli waris itu belum akil balik, itu bahasa King apa nama itu terjemah Indonesia itu pakai akil balik ya. Tapi kalau saudara lihat di bahasa King James itu, coba kita baca di King James itu ya. Nah, mengatakan bahwa yang memiliki warisan itu selama dia menjadi anak, selama dia adalah anak, ya, tidak ada bedanya dia dengan seorang servants, seorang pelayan hamba. Sekalipun dia adalah tuan dari warisan itu, kan begitu. Nah, jadi Paulus ini mengatakan ayat yang kedua kalau kita baca, tetapi ia berada, dia belum belum ini ya, belum bisa mendapatkan itu, warisan itu, karena dianggap dia masih child, masih seorang anak. Nah, harus ditetapkan, ditentukan kapan dia baru bisa mendapatkannya. Ya kalau orang Yahudi itu kan bisa mengatakan, oh umurnya sudah umur 12 tahun. Ya, ditetapkan itu sebagai yang bisa mendapatkan warisan. Kalau di Indonesia umur 17 tahun kan begitu. Ya kalau di Indonesia kan perempuan laki boleh mendapat warisan. Kalau di Israel itu hanya yang laki-laki ya yang mendapat warisan itu ya. Kan begitu. Kalau di Tiongkok budaya beda lagi. Hanya laki-laki juga yang dapat warisan. Kalau perempuan kan sudah dinikahin ya, ke tempat suaminya ya nggak dapat harta ya warisan gitu. Ini hanya satu apa nama itu kiasan saja ya saudara ya. Nah sebenarnya begini maksudnya itu kalau kita lihat apa yang telah kita baca itu ya bahwa orang Yahudi yang ada di bawah hukum Taurat memang disebut adalah di bawah menjadi pelayan hamba gitu loh. Dan menjadi hamba, jadi dia itu diibaratkan sebagai anak. Nah, kalau anak itu dia perlu bimbingan sampai dia nanti mendapatkan warisan itu, ya kan? Perlu bimbingan begitu. Nah, karena itulah perlu bimbingan ini maksudnya apa? Sebenarnya kalau kita lihat konteksnya itu adalah bimbingan itu adalah hukum Taurat itu. Mereka di bawah hukum Taurat karena hukum Taurat itu membimbing mereka sebagai school master, tutor, school master untuk membawa mereka kepada Kristus. Nah, jadi sebelum Yesus datang, mereka masih di bawah hukum Taurat, jadi seperti seorang hamba, gitu loh. Nah, kalau tiba waktunya Yesus hadir, Yesus diutusnya, ayat yang keempat, coba saudara lihat. Setelah genap, nah waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yes, Yesus masih kecil sampai dia melayani Tuhan, dia mentaati hukum Taurat, saudara ya. Nggak ada yang mengatakan, tidak ada mengatakan Yesus tidak mentaati hukum Taurat. Dia mentaati, dia menjalankan hukum Taurat, ya. Nah, jadi Yesus diutus, ya, yang mentaati hukum Taurat, dia mati, kan sesuai dengan hukum Taurat kan, nubuatan-nubuatan di hukum Taurat kan bahwa memang Mesias anak Allah yang datang itu harus mati sesuai dengan Yesaya pasal yang 53 ya. Saudara kalau baca di sana ya. Dia hamba yang dikatakan sebagai domba itu ya yang menebus dosa manusia, menebus dosanya orang Yahudi kan begitu. Nah, di ayat 15 kan jelas mata. Ia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Siapa yang takluk kepada hukum Taurat? Ya, orang Yahudi, orang Israel itu. Supaya apa? Kita diterima menjadi anak. Nah, saudara-saudara, jadi orang Yahudi yang di apa nama itu yang digambarkan sebagai anak itu, kemudian Yesus datang, ya Yesus datang untuk menebus mereka dari mana? Dari hukum Taurat itu, begitu loh. Nah, karena Yesus datang,
maka mereka menjadi anak. Nah, ini juga bagi kita sama. Bagi orang-orang yang bukan Yahudi, saudara-saudara, kita ini ditebus oleh Yesus. Karena kita percaya kepada Dia, maka kita juga disebut anak gitu. Coba kita ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Nah, maka itu kita sebagai orang Kristen kan, memanggil Allah Bapa di surga kan, dalam doa kita, Bapa kami yang di surga kan, ya, ya Abba. Abba itu bahasa Aramik ya. Orang Arab suka juga panggil bapaknya tuh Abba, Abba. Di Indonesia juga ya panggil ayahnya tuh Abba. Sama artinya bapak, father. Ya, kita panggil father. Nah, jadi ayat 7 mengkonfirm lagi. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, jadi argumentasinya kan begini kan, di ayat yang ke-1 kan kamu masih anak, belum akil balik, belum ditetapkan tentu waktunya, maka kamu sama dengan seorang hamba karena Kristus belum datang kan. Waktu Kristus datang menebus mereka, tentu mereka kalau yang percaya ya, kalau nggak percaya ya mereka tetap menjadi hambanya Taurat sampai hari ini. Tapi mereka yang percaya menjadi anak-anak Allah. Anak Allah artinya yang punya adalah ahli-ahli waris. Ya, seperti yang ayat ke-7 coba sudah perhatikan. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu anak, nah kita kan sekarang jadi anak gitu. Anak dalam pengertian itu yang berhak ya menjadi ahli-ahli waris oleh Allah. Ini ada satu kalimat hilang ini. Kalau King James Version itu through Christ. Di situ nggak ada, coba bahas TB-nya nggak ada. Nggak ada kan? Nah, kita adalah ahli-ahli the hair of God through Christ. Gitu. Harusnya ada. Coba catatan di Alkitab saudara ya. Kurang Christ-nya di situ. Harus ada Christ. Ya, kenapa? Kalau you nggak pakai Christ, ya you nggak belum punya anak. Orang Yahudi menolak Yesus. Nah, sampai hari ini nggak jadi anak dia. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Mereka masih tetap menjadi hamba. Hambanya hukum Taurat. Ya, nggak mungkin mereka bisa diselamatkan. Ya, tapi puji Tuhan ya, saudara, bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah dan kita diberikan roh anaknya, roh Yesus yang ada dalam hati kita. Itu maksudnya roh Yesus itu adalah Roh Kudus. Kenapa Paulus di sini memakai menyuruh roh anaknya? Ya, Yesus kan pernah berkata, aku akan pergi dan aku akan mengirim itu nama comforter di Yohanes 14, 15, 16. Itu ada namanya comforter, helper. Nah, comforter itu ada penghibur. Dia adalah roh kebenaran dan sebagainya ya. Nah, di situ. Nah, jadi bisa roh anaknya, berarti Roh Kudus. Ya, jangan mengatakan, oh, kalau begitu Yesus sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus, seperti pemahaman yang mereka tidak percaya doktrin Trinity. Ya, mereka yang percaya ada satu doktrin yang lain itu disebut the oneness of God, gitu loh. Oneness of God itu mengatakan Allah mengirim anaknya, anaknya itu sebenarnya adalah Allah Bapa, gitu loh. Nah, anak itu adalah Allah Bapa dan Roh Kudus itu adalah yang datang adalah Yesus. Oh, tidak. Kita mengatakan bahwa memang oneness of God itu artinya satu Allah tetapi tiga pribadi yang bisa dibedakan. Nah, kalau oneness of God punya doktrin, mereka satu Allah, tidak ada tiga pribadi yang beda. Nah, saudara mengerti ya? Nah, yang oneness of God itu kan yang diajarkan sekarang sangat apa jana yang menjadi viral oleh para pendeta yang terkenal di Jakarta itu kan berdebat mengenai
Allah Tritunggal itu mereka tidak percaya Yesus adalah Allah, sederajat dengan Allah. Mereka mengatakan lagi kan ada Yesus bukan juru selamat, tapi juru selamat itu Allah atau Yehova atau Yahweh. Kita bilang, aduh, ini kan jadi kacau doktrinnya ya. Ya kita mengatakan, nah Yesus itu juru selamat. Ya kan? Orang Samaria sendiri mengatakan Mesias, dia indeed, truly the Messiah, the Savior of the world. Nah, itu pas Yesus juru selamat. Nah, banyak lagi kan ayat-ayat yang kita percayakan Yesus juru selamat kan. Nah, mengapa mereka punya pemahaman demikian? Nah, ini karena ajaran sesat di abad yang keempat dan Arius kan nggak percaya Yesus adalah Allah, ada firman yang telah menjadi Allah dan firman itu adalah Allah kan gitu. Oke, jadi kita bisa punya rohnya Yesus atau Roh Kudus ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus kan sesuai dengan Efesus 1:13 pada waktu kamu saudara dan saya percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Benar nggak? Nah, dimeteraikan Roh Kudus artinya Roh Kudus ada di dalam setiap hati orang. Nah, yang disebut oleh Paulus ini roh anaknya. Ya kan? Yang dikirim oleh Yesus itu kan roh Kudus, the comforter, the helper, gitu kan? Dan roh kebenaran ya itu adalah Roh Kudus ya. Kalau kita punya Roh Kudus, maka kita nggak menjadi hamba lagi, saudara. Kita tidak menjadi hamba-hamba unsur-unsur dunia ini lagi. Ya. Dulu kita kan orang non Yahudi, kita nggak punya hukum Taurat kan? Ya, saudara menjadi hamba apa? Hamba unsur-unsur dunia ini, hamba-hambanya budaya dunia ini. Kita semua hamba-hamba dunia ini ya. Kita karena nggak percaya Yesus. Setelah kita percaya, maka kita dimerdekakan, dilepaskan. Orang Yahudi kalau percaya Yesus dilepaskan dari hukum Taurat, kan begitu. Nah, kalau kita sekarang kan dilepaskan dari berbagai macam-macam prinsip atau unsur dunia yang mengikat kita, dibebaskan kita dari unsur-unsur dunia ini. Ya, lagi. Oke. Nah, kemudian kita lihat saudara-saudara yang berikutnya, nah, di ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah. Nah, ini menceritakan dulu kita kan nggak kenal Allah. Ya, saya kan nggak kenal Allah. Saya punya Allah dulu kan orang Tionghoa kan kita sembahyang Konghucu. Ada yang Buddha dan sebagainya ya, yang nggak kenal. Ya, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah pada hakikatnya bukan Allahnya. Ini adalah ada yang mengatakan yang dulu kita kan unsur-unsur dunia ini kan termasuk apa itu situ ya. Coba bahasa Inggrisnya kan are not gods ya. Oke. Tapi sekarang sudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah ya. Puji Tuhan kita dikenal. Bagaimana kamu berbalik? Nah, dari apa? Kepada roh-roh dunia. Nah, roh-roh dunia ini sebenarnya ada sebab unsur-unsur dunia juga roh-roh itu ya. Nah, di sini mengatakan elements. King James itu elemen unsur-unsur dunia ya. Ya, seperti budaya yang mengikat kita dan macam-macam mengikat kita ya. Yang lemah, miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah, jadi Paulus bilang, kamu jangan balik lagi ke sana. Dulu, untuk apa? Dulu kita kan memang di situ. Ya kan? Lemah lagi, miskin lagi itu dunia ini kan ya dalam pandangan Tuhan tuh miskin. Mau memperhambakan lagi dirimu? Tentu tidak mau. 10. Kamu dengan teliti memelihara hari tertentu, bulan-bulan, masa yang telah masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, Paulus juga khawatir ya. Waduh, ini jangan pelayanan saya kepada mereka tuh mereka balik lagi itu kepada unsur-unsur atau roh-roh dunia ini yang mengikat mereka memperhatikan, memelihara hari-hari tertentu. Saudara, orang Yahudi itu sangat mistik ya. Orang Yahudi sampai hari ini loh. Mereka yang ortodok Yahudi sangat mistik sekali. Ada hari-hari tentu mereka pelihara loh. Mereka menambah hukum Taurat itu dengan tradisi. Yesus mengatakan, tambah hari-hari ini hari apa mereka benar-benar mereka menjalankannya ya masa-masa dan bulan-bulan dan tahun-tahun mereka begitu memperhatikannya ya itu nggak penting bagi kita saudara ya. Nah di dalam kekristenan kita
Kita hanya ada beberapa saja ya hari-hari yang bagi kita itu penting, misalnya kelahiran Yesus. Nah, makanya disebut ada Christmas atau Natal itu kan. Kemudian ada lagi hari hari kesengsaraan Yesus, penting nggak? Ya. Ada lagi namanya kebangkitan. Nah, kebangkitan ini sebenarnya tiap minggu kita memperingati itu kebangkitan Yesus, itu kita berkumpul hari Minggu kan. Itu kan harinya Yesus menampakkan diri ya kepada murid-muridnya. Nah, selain itu kita memperingati hari, ada lagi hari Pentakosta ya. Nah, hari pencurahan Roh Kudus ada ya. Nah, kalau di Katolik itu banyak tuh. Wow, banyak hari-hari yang latar belakang Katolik ngerti ya. Saudara pegang hari-hari itu, hari Rabu apa, hari Kamis, hari Jumat, dan sebagainya kan. Terus ada lagi hari Saints, Santo, Santo, Santa gitu. Mereka memperingatinya gitu loh. Nah, sama dengan di sini Paulus. Dia khawatir. Tapi puji Tuhan, kita sebagai Bible believers. Nah, sudah ingat ya. We are a Bible believer, artinya Kristen Alkitabiah. Kita tidak diikat oleh roh-roh dunia ini atau unsur-unsur dunia ini atau prinsip-prinsip dunia ini. Kita telah dibebaskan. Kita telah dimerdekakan. Puji Tuhan. Ya. Nah, kalau nanti kita akan baca atau kita membahas lagi sampai yang ke pasal yang kelima itu, nah saudara akan melihat ada ayat yang sangat menghibur, menguatkan kita ya. Pasal 5 ayat 1 supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, kita dimerdekakan dari apa? Sudah ya dari dosa, tentu dari kuasa dosa, dari hukum Taurat kita nggak perlu lagi mentaati hukum Taurat sebagai syarat masuk surga kan? Nah, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara Paulus bilang, aku khawatir ini kamu balik lagi ke sana. Pasang kuk, padahal kuknya sudah diambil oleh Yesus. Tapi Yesus mengatakan, pikullah kuk yang kukasih. Nah, itu baru benar. Betul nggak? Ya, jangan pakai kuk yang hukum Taurat dan tradisi manusia. You akan menderita, akan tidak sanggup melakukan semua itu. Tapi puji Tuhan, kita telah diberikan kuk yang dari Tuhan Yesus itu yang ringan dan enak. Itulah kasih karunia keselamatan ya yang Yesus berikan. Apalagi Paulus mengatakan kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya di Filipi itu ya, tapi kita juga mau menderita bagi Kristus. Puji Tuhan. Yang menderita sih artinya kita harus siap karena kita harus kuat dalam menghadapi situasi keadaan dunia ini. Ya kadang-kadang kita dibenci oleh orang, ya kita bisa dianiaya orang bisa. Ya puji Tuhan sampai hari ini kita yang ada di Indonesia ya kita masih aman ya. Kita masih boleh berkumpul bersama-sama. Tapi kalau kita seperti ada di negara Islam, waduh, kita kan susah berkumpul, kita bikin kejar-kejar dianiaya ya. Oke, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan pada malam hari ini, topik yang telah kita bahas hari ini adalah kita dibebaskan dari hamba dan dari hamba hukum Taurat orang Yahudi, kita dibebaskan dari perhambaan roh-roh dunia ini. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, jangan takut lagi dengan ada orang kata, kamu masih belum dilepaskan dari roh-roh dunia ini oleh roh-roh budaya dan nenek moyangmu. Kamu harus dilepaskan lagi. Oh, tidak. Karena waktu saya percaya, saudara percaya, ketika percaya, semua itu sudah dilepaskan. Dosa kita diampuni Yesus. Ya, kan? Semua ikatan setan, doh, budaya, dan nenek moyang telah dipatahkan oleh apa? Kuasa darah Yesus Kristus. Puji Tuhan.
kita adalah orang yang merdeka. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan memberkati firman-Nya. Amin.